Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak dan hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya di pagi hari ini kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kita thalabul ilmi, kita mempelajari Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan di pagi hari ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk kepada surat Al-Qari'ah. Sebelum kita membahas tentang surat Al-Qari'ah, maka kita baca sama-sama agar dengan kita baca di pagi hari ini kita sudah mendapatkan bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafsir surat Al-Qari'ah. Surat yang pendek yang mungkin kita sudah banyak yang pada hafal. Para ulama tafsir memasukkan surat Al-Qari'ah itu adalah surat Makkiyah. Karena di sana ada surat Madaniyah. Dan di sana pun ada surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Dulu pernah kita bahas. Makkiyah, surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ini satu definisi. Jadi Makkiyah itu apa? Tadi surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Makkiyah? Sebelum apa setelah Rasulullah hijrah? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Walaupun ada yang mendefinisikan Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Madaniyah itu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Tapi para ulama mengatakan yang terbaik adalah definisinya Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Berarti surat Makkiyah, surat Al-Qari'ah ini termasuk surat yang berkenaan dengan masalah hari kiamat, tentang iman, keimanan. Karena ciri-ciri dari surat-surat Makkiyah adalah isinya berkenaan tentang iman. Sedangkan Madaniyah itu kebanyakan berisi tentang masalah syariah, ibadah. Al-Qari'ah, satu nama daripada nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu banyak. Kadang-kadang disebutkan Yaumuddin. Seperti kita baca surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Raja pada hari kiamat. Kadang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Hari kiamat itu sendiri. Hari kiamat juga kadang disebut dengan Yaumus Sa'ah atau As-Sa'ah. Itu juga hari kiamat.
Kadang juga disebut dengan Al-Qari'ah yang kita baca. Kadang juga disebut dengan Al-Haqqah. Kadang At-Tammah, As-Sakhah, dan juga Az-Zalzalah. Banyak nama-nama hari kiamat. Untuk menjelaskan dari nama-nama tersebut menunjuki betapa dahsyatnya hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah, hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah Anda mal Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah, hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma yakunun nas. Pada hari itu yakunun nas, manusia, kal farash, seperti binatang anai-anai. Anai-anai itu binatang kupu-kupu lah gitu ya. Al-mabsus, yang bertebangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan juga pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, hari itu hari kiamat, gunung-gunung seperti kal'ihnil manfus. Disebutkan apa? Kal'ihnil manfus, seperti bulu. Tahu bulu? Kalau kita lihat di kasur itu ada namanya kasur itu. Kalau zaman dulu kan kasur pakai apa? Pakai kapuk, bulu kapuk gitu ya. Al-manfus itu bertebaran. Bagaimana kalau kapuk nih? Jangankan udah jadi kapuk, masih di pohonnya aja nih. Kadang-kadang terbuka itu. Itu pada apa? Berterbangan gitu. Itu namanya kal-ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man, maka adapun orang sakulat, berat timbangan kebaikannya. Jadi ketika ditimbang nanti, ini menunjuki bahwa nanti amal kita akan ditimbang. Dari ayat ini menjelaskan bahwa amal kita nanti akan ditimbang. Adapun orang-orang yang sakulat, berat timbangan kebaikannya, mawazinuh ya, berat timbangan apa kebaikannya, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di kehidupan yang radiyah, yang senang. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa amma man khaffat, dan adapun orang yang enteng mawazinu, timbangan kebaikannya. Jadi ketika ditimbang kebaikannya enteng, beratan apa? Beratan dosanya, beratan keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya itu adalah di hawiyah. Hawiyah itu salah satu nama tempat neraka. Nama neraka itu disebut neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah Anda apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Nar, dialah api hamiyah, api yang sangat panas. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu surat yang menjelaskan tentang bagaimana suasana hari kiamat, di mana suasana hari kiamat itu menjadi satu nama yang namanya hari kiamat Al-Qari'ah. Min asma'i yaumil kiamah, dia termasuk bagian dari nama-nama hari kiamat. Jadi banyak sekali nama hari kiamat, saking apa dahsyatnya. Dari kata-kata Al-Qari'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya,
Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah Anda apa itu hari kiamat? Nah, kalimat-kalimat seperti ini dalam ayat Al-Qur'an itu banyak ya. Untuk menjadikan manusia itu menjadi penasaran gimana sih hari kiamat gitu. Makanya kata-kata Al-Qari'ah diulang 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, dengan kalimat pertanyaan untuk menjadikan bahwa agar manusia yang mendengar ini terbelalak dan kepengen tahu bagaimana sih hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari yauma, yauma itu hari. Maksudnya hari kiamat itu yakunun nas, manusia-manusia, orang-orang kal farashil mabsus, seperti binatang anai-anai yang berterbangan. Binatang anai-anai berterbangan, berpencar-pencaran, mereka berlari ke sana kemari karena bingung mau kemana arahnya. Jadi ada namanya binatang anai-anai. Dia berterbangan, berkelompok-kelompok, kemudian dia lari ke sana kemari, bingung mau kemana, apakah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Saking bingungnya, akhirnya apa? Dia muter-muter di situ. Nah, itu apa? Suasana hari kiamat. Atau dalam ayat lain, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan, binatang belalang. Kemudian disebutkan lagi watakunul jibalu kal ihnil manfush. Dan hari kiamat itu seperti gunung-gunung ya. Jadi gunung-gunung nanti di hari kiamat, gunung yang kita lihat sekarang itu keker, beton ya. Gunung itu apa? Luar biasa kan, sekarang ada gunung batu dan sebagainya. Itu nanti di hari kiamat seperti bulu yang bertebaran. Bulu atau gak bulu, Pak? Itu seperti itu, padahal gunung. Tapi nasi apa? Bertebaran. Saking dahsyatnya apa? Hari kiamat. Ini gunung, bagaimana kita manusia? Gunung aja yang apa? Yang berat, gunung yang luar biasa, kokohnya, di hari kiamat nanti dia bertebaran, halus. Bagaimana dengan apa? Manusia. Artinya bahwa gunung tersebut seperti bulu-bulu yang berterbangan ke sana kemari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, jadi ketika ditimbang, maka ini menjelaskan bahwa nanti ada yang namanya yaumul mizan. Hari di mana manusia akan ditimbang amal solehnya, amal kebaikannya. Amalan-amalan yang dilakukan, baik amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, timbangan kebaikannya atau timbangan keburukannya? Kira-kira timbangan kebaikan atau keburukan, Pak, nanti? Dilihat nanti. Cuman kita bisa meraba-raba di setiap hari, kira-kira di satu hari aja nih, mana kebaikan kita dan keburukan kita, apakah lebih banyak kebaikan kita atau keburukan kita? Di satu hari aja, itu bisa kita rasakan. Maka nanti apa? Akan ditimbang ke semuanya itu. Makanya hati-hati. Jadi, adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan keburukannya, artinya apa? Dosanya apa? Pahalanya itu lebih berat ketimbang apa? Dosanya. Maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah. Apa sih radiyah? Yang diridhoi, yang senang. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan fi 'ishatir radiyah, 'ishatun radiyah,
Itu artinya al-jannah, surga. Artinya orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia nanti akan berada di surga. Jadi kata-kata surga itu disebut i'ishatir radiyah. Isya itu artinya kehidupan, radiyah itu senang. Karena memang di surga tempat kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang timbangan kebaikannya enteng. Dia apa? Timbangan kebaikannya itu ringan dibandingkan dengan dosanya. Artinya apa? Dosanya lebih berat daripada apa? Kebaikannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan berada di hawiyah. Nah, hawiyah ini nama salah satu dari neraka disebutkan oleh para ulama. Karena neraka itu banyak. Nama neraka itu apa? Banyak. 7 nar sakor. Neraka sakor, ada neraka hawiyah, ada neraka jahanam dan sebagainya. Nama surga juga banyak. Jannatul ma'wa, jannatul firdaus dan sebagainya. Itu apa? Banyak. Fa ummuhu hawiyah. Kata-kata hawiyah, para ulama menjelaskan, yaitu orang yang nanti masuk ke dalam neraka ini, yang ketika dimasukkan itu bukan hanya masuk kayak orang masuk pintu rumah, dilempar. Masuknya itu apa? Dilempar oleh Allah SWT. Jadi kalau kita masuk pintu rumah kan dari pintu. Walaupun di neraka itu juga punya pintu. Tapi masuknya itu bukan apa? Seperti kita masuk ke dalam rumah. Enak. Tapi dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepalanya di bawah. Badannya di atas tapi kepalanya apa? Di bawah. Bayangkan itu. Kemudian wa ma'wahun nar. Jadi neraka hawiyah, kata Ibnu Zaid, an-nar, dia merupakan api neraka yang orang-orang itu akan masuk ke situ dan akan menjadi tempat tinggal yang namanya apa? Hawiyah. Makanya kalau kita namain anak jangan namanya apa? Siti Hawiyah gitu. Ya, mentang-mentang ada di dalam Al-Quran nih. Mentang-mentang apa? Ada di dalam Al-Quran. Wah, ini di Al-Quran bagus nih. Nyari nama anak perempuan apa? Siti Hawiyah. Salah gitu. Ya. Kenapa? Karena itu nama neraka. Itu nama apa? Neraka. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, idza matal mu'min dhahaba biruhihi ila arwahil mu'minin. Apabila orang mukmin meninggal, orang mukmin mati, sebetulnya kata-kata mati itu bahasa Arab, dan kata-kata mata, mautun, mati. Dan itu sebetulnya apa? Lebih bagus. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran mati. Cuman kalau bahasa kita jangan mati. Mati itu kan buat apa? Buat binatang. Kalau bahasa kita apa? Meninggal ya. Ya bolehlah gitu kalau bahasa kita ya. Jadi apabila manusia meninggal, dhahaba biruhihi, maka ruhnya pergi bersama ruh-ruhnya orang mukmin yang lain. Fayaqulun, kemudian dikatakan pada mereka, rawwihu akhakum, berilah kesenangan saudara-saudara sekalian. Fa innahu kana fi ghammid dunya. Karena sesungguhnya mereka nih orang-orang mukmin, ruh-ruhnya orang mukmin nih, waktu dia hidup di dunia sering dalam kesulitan. Nah sekarang berilah mereka kesenangan. Jadi ruhnya orang-orang mukmin apa? Dulu waktu di dunia ini dia apa? Menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kesulitan. Maka sekarang berilah kesenangan kepada mereka, yaitu pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana api neraka diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Rasul, naru bani Adam allati tuqaduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api manusia yang ada di dunia sekarang yang kita pakai. Yang kita pakai buat apa? Buat masak tuh, api. Yang apa? Manusia yang tuqaduna, yang kalian pakai nih, yang kalian nyalakan api tersebut di dunia untuk masak dan sebagainya, untuk manggang, untuk bikin sate, itu juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian min nari jahannam, apinya neraka jahannam. Kalau api kita yang ada di dunia itu satu bagian, nanti di akhirat di neraka jahannam 70 itu cuma satu. Artinya kalau satu aja begitu panas, bagaimana kalau apa? Rasanya 70 kali. Pernah nyoba gak nih api? Jangankan nyoba. Paling apa? Kena api doang itu udah kesakitan ya. Bagaimana apa? Kalau dibakar, itu cuma ujung tangan kita doang gitu. Ujung tangan kita lagi masak nih, kena api. Jangankan kena api, kena minyak aja, minyaknya kan nggak langsung api tuh. Minyaknya yang lagi panas, itu apa? Panas dan apa lagi bisa hitam. Bagaimana dengan apa? Kena apinya. Dan bagaimana dengan api neraka yang sampai 70 kali lipat? 70 apa? Kali lipat. Kemudian disebutkan lagi dalam beberapa riwayat, qalu ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, sungguh sudah cukup satu bagian dari apinya api neraka. Jadi kita satu bagian nih. Qala innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Dan sesungguhnya nanti akan dilebihkan, diunggulkan menjadi 69 bagian api neraka. Artinya api yang ada yang kita gunakan di dunia ini cuma baru satu bagian. Satu apa? Bagian. Nanti apa? 70 kali lipat. Berarti kurangnya apa? 69. Jadi 70 kali lipat api yang ada nanti apa? Di akhirat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di sini juga disebutkan hadhihin nar juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Riwayat lain bukan 70. Ya, disebutkan pada dalam riwayat ini bukan apa 70. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadhihin nar, ini api yang kita pakai di dunia itu juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Satu bagian dari 100 bagian api neraka jahannam. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa api neraka jahanam itu dia sudah kalau bahasa kita dicuci lah gitu, biar menjadi apa? Ringan gitu untuk di dunia. Makanya disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, atadruna ma masalu narikum hadhihi min nari jahannam lahiya asyaddu sawadan min dukhanin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu bagaimana perumpamaan neraka api kalian? Jadi bagaimana perumpamaan api kalian yang dipakainya di dunia dibandingkan dengan apa? Api jahanam. Api jahanam itu kata Rasulullah lahiya asyaddu sawadan min dukhanin. Api neraka jahanam itu dia lebih hitam daripada dukhan, asap yang hitam. Ada kan asap hitam. Itu kalau Bapak ngelihat mobilnya pakai apa? Ya knalpot, dia bukan pakai bensin tapi pakai apa itu yang pakai solar ya. Itu kan hitam. Ini lebih hitam. Lebih hitam
yang di bawahnya panci. Kan kita habis bakar tuh, habis masak. Lebih hitam dari itu. Dia apa? Di bawahnya panci atau penggorengan, kan itu hitam. Ini lebih hitam, bayangkan. Kemudian narukum hadhihi sab'ina dhifan. Jadi api yang kalian pakai itu nanti di akhirat 70 kali lipat. 70 kali lipat. Maka disebutkan dalam hadis lain, ini kita berbicara tentang api neraka agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin apa? Takut. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukidu 'alan nari alfasanatin." Api neraka dinyalakan 1000 tahun. Jadi oleh Allah SWT sebelumnya api neraka itu dinyalakan sampai apa? 1000 tahun. Hatta ihmarat, sampai api neraka itu merah. Bayangkan api sampai apa? Merah. Summa ukidu 'alaiha alfasanatin. Kemudian dinyalakan lagi api neraka tersebut sampai 1000 tahun. Hatta ibyadot, sampai putih. Saking lamanya 1000 tahun. Summa ukidu 'alaiha alfasanatin hatta iswaddat. Kemudian dinyalakan api neraka tersebut 1000 tahun sampai hitam. Fahiya saudaun muzlimah, maka menjadi hitam yang gelap. Udah hitam gelap. Jadi luar biasa api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang bermaksiat. Bahkan disebutkan lagi dalam riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ahwana ahlin nar adzaban man lahu na'la yughla minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siksa penduduk neraka yang paling enteng, siksa neraka penduduk. Jadi siksa neraka penduduk apa? Neraka yang paling ringan azabnya adalah ketika dia menggunakan sendal, kemudian sendal itu yughla minhuma, lalu apa? Dibakar dari sendal tersebut, dan itu terasa sampai ke otaknya. Padahal cuma kakinya doang kena. Kakinya kena nih. Kakinya pun pakai sendal. Dibakar pakai apa? Sendal. Itu rasanya sampai apa? Dimaghuhu, sampai ke otaknya. Yang di apa? Sampai ke otak. Itu baru kakinya. Bagaimana apa? Sekujur tubuhnya. Bagaimana apa? Sekujur tubuhnya. Jadi begitulah dahsyatnya api neraka. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis lain, ishtakatin naru ila rabbiha. Jadi api neraka masing-masing mereka saling membakar. Sampai mereka ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya udah enggak kuat nih gitu. Jadi api neraka yang ada di dalam api neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ishtakatin naru ila rabbiha. Jadi api neraka itu mengeluh kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat rabbi akala ba'di ba'don. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sebagian kami itu saling memakan dengan sebagian yang lain, saling membakar dengan sebagian yang lain, sehingga mereka mengeluh kepada Allah SWT. Itu api dengan api. Dia apa? Mengeluh saking apa? Panasnya. Bagaimana manusia? Ada api neraka itu. Api neraka saja dia nggak kuat. Dia apa? Nggak kuat. Kenapa? Karena sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membakar. Kemudian fa'adzina laha binafsaini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada api tersebut dengan 2 kali
napas istirahat. Istirahat. Ya. Pertama, nafsun fisyita. Ya. Dia bisa apa? Napas beristirahat pada waktu musim panas, pada waktu musim dingin, wa nafsun fisyaib. Dan juga dia bisa istirahat bernapas pada musim apa? Panas. Fa ashaddu ma tajiduna fisyita'i min burdiha wa ashaddu ma tajiduna fisyaifi min harriha. Min hurriha. Min harriha ya, har itu apa? Panas. Jadi kalau har itu panas, kalau hur merdeka. Maka kalian akan mendapati bagaimana musim dingin sangat dingin dan kalian akan mendapati di mana musim panas sangat panas. Jadi kalau kita lagi panas nih, itu api sedang apa? Beristirahat. Lagi napas gitu disebutkan. Dan ketika kedinginan itu pun api lagi apa? Lagi napas beristirahat. Tapi itu juga sesaat. Cuman kalau kita kan apa? Lama gitu. Jadi itu apa? Dalam sebuah riwayat apa? Hadis. Nah dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, surat Al-Qari'ah ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya api. Jangankan api neraka, api di dunia saja, ketika kita kena kecolek doang, tahu kecolek? Kalau kecolek kan cuma sebentar. Kecolek itu sebentar, cuma dicolek. Tapi kalau bakar lama itu. Kecolek aja kita udah kesakitan. Sakit banget. Bagaimana dengan betul-betul dibakar, dipanggang. Jadi kalau kita ingin mengambil ibroh, pelajaran, pada saat Idul Adha deh. Dimana kalau kita bikin kambing guling tuh, kambing guling kan pakai dibakar tuh. Kambing aja bisa matang. Gitu. Bisa matang nggak dengan dibakar? Kan kambing guling gitu ya. Jadi kambing guling itu, kambingnya guling-guling pakai api gitu. Nah, itu aja bisa matang. Gimana nanti manusia di neraka ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa? Api neraka. Nah, dari sini jamaah sekalian, makanya para sahabat ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan apa? Hal yang berkenaan dengan neraka, mereka menangis. Sahabat. Kita di sini ada gak yang nangis dari tadi ini? Nggak ada ya. Paling senyum-senyum aja gitu ya. Tapi para sahabat nih, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan apa? Suasana api neraka, mereka menangis. Bahkan sampai ada yang pingsan, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mengimani betul bagaimana ayat Al-Quran. Mengimani betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam apa? Al-Quran. Sampai mereka menangis, bahkan ada yang pingsan. Kita ada gak yang pingsan nih? Ketika mendengarkan ayat-ayat yang berkenaan dengan apa? Api neraka. Kebalikannya ketika ayat-ayat yang berkenaan dengan surga dan nikmat-nikmat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga, maka para sahabat tersenyum. Seakan-akan itu surga berada di hadapannya itu. Seakan-akan surga apa? Berada di hadapannya, mereka tersenyum, gembira. Dan ketika berbicara tentang neraka, mereka menangis, bahkan ada yang pingsan. Kenapa? Seakan-akan neraka itu berada di hadapannya. Luar biasa itu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita beribadah, beramal, para ulama kan membagi menjadi tiga rukun. Tiga rukun ibadah. Jadi ketika kita beribadah itu apa? Kita penuhi tiga rukun. Bu, berapa rukun, Bu? Bu? Berapa rukun? 4 atau 5? Enggak kedengeran tadi. Ketika kita beribadah, maka kita harus penuhi 3 rukun ibadah. Berapa, Bu? Sempak sekarang. Tadi bingung. Pertama adalah ketika kita beribadah, kenapa kita beribadah? Hubbullah. Kenapa kita beribadah? Hubbullah. Karena kita cinta kepada Allah. 1. Yang kedua, kenapa kita beribadah? Khauf.
kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ibadah, nanti kita akan mendapatkan ancaman berupa neraka. Khauf. Yang ketiga, kenapa kita beribadah? Roja. Kita berharap, ya, penuh harapan agar dengan ibadah itu Allah masukkan kita ke dalam apa? Surganya. Ini ibadah nih. Jadi kenapa kita ibadah? Satu dari apa? Hubbullah. Karena kita cinta kepada Allah. Berarti kalau kita nggak beribadah, ada orang nggak beribadah berarti nggak cinta kepada Allah SWT. Kenapa? Karena semakin dia cinta kepada Allah SWT, semakin banyak ibadahnya. Kenapa? Karena ketika ibadah itu dia melepaskan rindu kepada Allah SWT. Salat, baca Quran, dia melepaskan rindu kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua tadi apa? Khauf anillah. Dia beribadah kenapa? Takut kalau nggak ibadah apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Boleh nggak kita beribadah karena takut kepada adab Allah? Boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ancam dalam ayat Al-Qur'an. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah ancam dalam Al-Qur'an bagi mereka yang tidak mau beribadah hanya kepadanya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita beribadah? Karena ar-raja, berharap agar dengan kita ibadah Allah berikan kita berupa surga dan nikmatnya. Boleh gak kita beribadah untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa mereka yang beriman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka akan disediakan surga. Artinya kalau kita beribadah, kenapa? Berharap surga dari Allah SWT boleh. Tapi yang penting dalam ibadah itu lillah. Apa lillah? Karena Allah. Ketika kita beribadah karena Allah, maka Allah sediakan surga. Ketika kita beribadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan kita dari api nerakanya. Nah, di sini apa? Pentingnya bagi kita untuk tahu apa itu yang disebut dengan apa? Rukun ibadah. Agar dengan kita memenuhi rukun ibadah itu menjadi semakin giat ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini juga disebutkan dalam hadis, idza staddatil harru fa abridu 'anis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Apabila hari itu sangat panas, kan kadang-kadang hari kita apa? Hari panas kan ya? Kok ini kayaknya harudang baik nih, atau gak harudang itu? Panas banget gitu ya. Fa abridu, maka beradem-adem dulu deh. Beradem-adem dulu. Minas sholah, dari sholat. Artinya ketika kita mau sholat itu adem-adem dulu. Kita wudhu dulu, istirahat sebentar. Kenapa? Karena kalau kita lagi sholat, kepanasan juga apa? Menghilangkan kehusuan. Jadi apa? Ketika kita lagi sholat nih, panas banget kan? Menghilangkan apa? Kehusuan. Padahal ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Ruhnya sholat apa? Khusyuk. Artinya kalau orang itu sholat nggak khusyuk, berarti sholatnya seperti orang apa? Mati, nggak hidup tuh sholat. Maka penting bagi kita apa? Khusyuk. Walaupun khusyuk itu tidak masuk bagian dari rukun sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan
masuk. Tapi apa? Sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama tidak. Kenapa? Karena kalau sholat, kalau khusyuk masuk bagian dari rukun sholat, berapa banyak orang yang sholatnya apa? Nggak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun sholat. Tapi dia bagian dari apa? Ruh sholat. Ya. Makanya yang bisa melebihkan ibadah kita sholat, walaupun sama-sama kita beribadah sholat berjamaah sama-sama, dapat 27 sama-sama. Yang membedakan dari semuanya itu adalah karena kehusuannya. Yang membedakan apa? Karena kehusuannya. Jadi ketika apa? Hari sangat panas, Pak abridu adem-adem. Istirahat dulu. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Maka sesungguhnya hari yang begitu panas itu disebabkan karena faihi jahannam, napasnya neraka jahanam. Saya itu neraka jahanam sedang napas, maka panasnya sampai ke bumi, ke dunia. Ini menjelaskan kepada kita bahwa neraka jahanam itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Neraka jahanam itu apa? Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, udah ada. Kalau bahasa kita apa? Udah disediakan gitu ya. Kalau neraka itu sudah disediakan, udah ada, Allah ciptakan, maka surga pun Allah Subhanahu wa taala apa? Sudah sediakan. Jadi baik surga maupun neraka itu sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kenapa? Karena melihat dari beberapa riwayat, kalau surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bercepat-cepatlah kalian untuk minta ampun kepada Allah SWT. Kita diperintahkan bercepat-cepat untuk minta ampun kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT, dan bercepat-cepat di dalam melakukan amal yang mempercepat kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu lebarnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga itu sudah ada. Kenapa? Allah udah sediakan. Jadi bukan nanti kalau di akhirat baru Allah bikin surga. Kalau udah hari kiamat baru Allah ciptakan neraka, enggak, udah ada. Udah disediakan. Uiddat lil muttaqin. Nah, neraka juga begitu. Nah, dari sini maka ketika hari panas itu neraka sedang napas gitu. Lagi sedang istirahat napas, cuman sekali doang. Itu sampai panasnya ke apa? Ke dunia, ke bumi. Ini menandakan betapa dahsyatnya neraka. Nah, dari sini jamaah sekalian, maka dengan kita mempelajari surat Al-Qari'ah, mudah-mudahan semakin meningkat ibadah kita kepada Allah SWT. Semakin rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga di sana kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya ketika kita beribadah kepadanya. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita di dunia, bahwa apa yang kita lakukan di dunia nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia tempatnya di surga. Tapi kalau timbangan amal kebaikannya itu enteng, ringan, maka kita khawatir. Maka akan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sediakan bagi mereka yang namanya neraka hawiyah. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka hawiyah. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.